Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian pada subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan langkah kita untuk menuju tempat yang insya Allah dimuliakan ini, bersama-sama dengan menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu kita lanjut dengan taklim kita di subuh hari ini dengan membahas tema fikih ikhtilaf. Ya mas kalian, di pertemuan bulan lalu kita sudah membahas tentang hubungan antara fikih dengan sunnah. Bahwa sunnah itu adalah salah satu sumber dari ilmu fikih. Nah, fikih itu adalah produk dari sunnah. Dalam memahami sunnah diperlukan instrumen, diperlukan metode, diperlukan cara untuk memahami sehingga menjadi produk fikih yang benar. Ya. Nah, dalam memahami itu, namanya fikih itu kan kalau kita bahas makna secara bahasanya kan pemahaman. Ya, fikih itu pemahaman. Karena dia pemahaman melibatkan para ulama, ya, cara berpikir para ulama, maka otomatis produk fikih itu akan menghasilkan banyak namanya ikhtilaf. Maka bahas ikhtilaf ini adalah alamnya pada bab fikih, ya. Karena ada salah satu ungkapan dari seorang ulama diikuti oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, dinukil dari seorang ulama namanya Qatadah bin Da'amah. Beliau mengatakan, man lam ya'rif al-ikhtilaf lam yasumma anfuhu raihatal fiqh. Orang yang tidak mengenal perbedaan pendapat, orang yang tidak mengenal adanya ikhtilaf, maka hidungnya tidak mencium aroma fikih. Jadi jangankan menguasai ilmu fikih, mencium aroma fikihnya saja tidak pernah. Orang yang tidak mengenal ikhtilaf, orang yang tidak mengenal perbedaan, ya. Maka mengenal ikhtilaf itu ya sesuatu yang niscaya kalau kita mempelajari ilmu fikih, ya. Karena ilmu fikih itu dari awal sampai akhir misalnya ikhtilaf, perbedaan pendapat, ya. Nah tentu kita harus nanti memilah, ya, bagaimana atau apa saja hal-hal dalam fikih itu yang kita boleh beda pendapat, ada yang tidak boleh beda pendapat, ya. Kemudian bagaimana cara menyikapinya, kemudian siapa yang boleh ikhtilaf, ya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan hari ini itu fikih ikhtilaf, ya. Nah kita mulai dari pengertian terlebih dahulu, Pak, seperti biasa, ya. Yang kita sebut ikhtilaf itu apa sih sebetulnya, ya? Nah, ikhtilaf itu kalau dalam bahasa Arab lawan kata dari ittifaq, ya. Kalau kita sudah diserap dalam bahasa Indonesia, ya, ittifaq itu mufakat, ya. Ada istilah musyawarah mufakat. Nah, mufakat itu ittifaq dalam bahasa Arab. Nah, ittifaq itu artinya kesamaan, kesepakatan, ya, ittifaq. Nah, lawan dari ittifaq, sepakat itu ikhtilaf, itu berbeda, ya. Jadi ikhtilaf itu lawan kata dari ittifaq, ya, sesuatu yang berbeda, tidak sama, ikhtilaf, ya. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, Allah menciptakan makhluk, menciptakan manusia itu dengan perbedaan bahasa, perbedaan kulit. Nah, itu ikhtilaf, perbedaan, ya. Perbedaan itu bisa nanti ada dua macam. Ada perbedaan yang sifatnya itu kontradiktif, berlawanan, ya. Ada yang sifatnya variatif, tidak berlawanan tapi menjadi macam yang banyak, ya. Nah, ada juga istilah khilaf, ada ikhtilaf, ada khilaf, ya. Sebetulnya maknanya dari akar kata yang sama. Cuma kadang-kadang secara istilah nanti dipakai biasanya khilaf itu untuk menunjukkan bahwa ini ada pendapat yang tidak kuat, pendapat yang lemah, ya, pendapat yang tidak perlu dianggap. Itu biasanya diistilahkan dengan kata khilaf. Kalau ikhtilaf itu biasanya dua-duanya sama-sama punya dalil, punya argumentasi, ya. Contoh misalnya begini, Pak. Dalam bab kurban, ya, dalam bab menyembelih hewan kurban, yang kita tahu, Pak, hewan yang boleh kita kurban itu
Al-An'am dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sering menjadi hewan ternak. Padahal hewan ternak itu kan umum, Pak. Lele itu kan diternak juga ya. Boleh nggak dikurban? Nggak bisa. Al-An'am itu sebetulnya hewan ternak yang terbatas cuma pertama apa? Sapi, kedua kambing, dan variannya. Kambing itu kan banyak variannya ya. Domba itu termasuk variannya ya. Kemudian unta, itu saja. Nah tapi ini pendapat ulama 4 mazhab. Tapi ada satu ulama mazhab lain namanya mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri itu sekarang sudah punah, sudah nggak ada lagi pengikutnya. Tapi dulu sempat berkembang di wilayah Andalusia, ya, yang sekarang ini Spanyol. Di situ berkembang mazhab Zohiri, mazhab tekstualis. Ya, Zohiri itu artinya tekstualis ya. Mazhab Zohiri itu mengeluarkan pendapat ya, bahwa kita boleh kurban di luar yang 3 tadi. Misalnya boleh bahkan dalam mazhab Zohiri itu kurban pakai ayam, bahkan boleh kurban pakai telur. Nah, kita nggak kebayang kurban pakai telur gimana dong ya? Kalau kurban pakai sapi kan enak Pak nyembelihnya ya, Bismillah ya Allahu Akbar. Kalau telur gimana nyembelihnya Pak ya? Bismillah ya Allahu Akbar, krek gitu. Nah itu mazhab Zohiri berpendapat seperti itu, boleh kurban pakai ayam bahkan pakai telur. Nah ini khilaf. Artinya pada pendapat yang oleh 4 mazhab tidak diakui. Kenapa? Karena itu menyelisih jumhur, menyelisih mayoritas ulama ya. Walaupun mereka punya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya itu hadis tentang salat Jumat. Ya. Siapa yang datang di waktu pertama, maka sebagaimana seolah-olah dia kurban pakai unta. Siapa yang datang di hari Jumat masjid ya, di waktu kedua seperti kurban pakai sapi, di waktu ketiga seperti kurban pakai kambing, di waktu keempat seperti kurban pakai ayam, bahkan di waktu kelima seperti kurban pakai telur. Oh berarti boleh kata mazhab Zohiri kurban pakai ayam dan kurban pakai telur. Nah itu kan sebenarnya hanya kiasan saja. Kalau menurut jumhur ulama itu kiasan saja. Bukan berarti kita boleh kurban pakai ayam dan pakai telur gitu ya. Cuma itu misalkan level-level pahala gitu kan. Nah, cuma mazhab Zohiri namanya dia mazhab tekstualis, Pak. Ngambil sunnah atau hadis itu secara apa adanya. Oh berarti boleh kurban pakai ayam, berarti boleh kurban pakai telur. Buktinya Nabi mengatakan pahalanya seperti kurban pakai ayam, pakai telur dan seterusnya. Nah itu khilaf. Nah khilaf itu artinya ya nggak usah dianggap lah gitu ya. Itu seru-seruan aja gitu ya. Kita memahami apa, yang penting asal tahu aja gitu ya. Tapi kita tidak amalkan karena itu khilaf yang sifatnya di luar yang umum ya. Nah itu. Nah yang berikutnya ada istilah khilaf dan lawan katanya atau bukan lawan kata ya, yang artinya hampir mirip tapi punya hukum yang berbeda. Kalau istilah itu tadi berbeda pendapat. Ada satu istilah lagi yang disebut dengan iftiraq. Nah kalau iftiraq itu sudah level level berikutnya dari istilah. Kalau hanya sebatas ikhtilaf, berbeda pendapat, boleh atau enggak Pak? Bukan hanya boleh, itu sebuah sunnatullah. Berbeda pendapat itu bukan boleh atau tidak boleh, tapi itu sudah menjadi sunnatullah, berbeda pendapat. Kita aja beda-beda Pak, wajah kita beda, ya, kulit kita beda, bahasa kita beda, itu sudah sunnatullah. Termasuk dalam pemahaman. Memahami agama itu juga sunnatullah berbeda. Nanti kita akan bahas kenapa kok itu merupakan sunnatullah ya. Tapi yang kedua, ada yang disebut dengan iftiraq. Kalau sudah ikhtilaf itu berubah menjadi iftiraq, berubah menjadi perpecahan, nah itu yang dilarang. Wa tasmu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Yang dilarang itu adalah tafarruq atau iftiraq atau berpecah belah. Makanya kan dalam hadis disebutkan nanti kata Nabi Muhammad SAW, "Satafariqu ummati ala salasati wa sab'ina firqah." Bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 firqah. Ya, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu firqah itu artinya pecahan-pecahan. Kalau mungkin dalam istilah agama lain ya sekte gitu ya. Nah sekte-sekte itu yang satu-satu itu ya semuanya di neraka kecuali satu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Itu firqah, itu perpecahan. Tapi kalau ikhtilaf itu sebatas perbedaan dalam memahami dalil, dan itu dibolehkan. Buktinya dibolehkan apa? Ya, buktinya bukan hanya kita, bukan hanya para ulama yang berbeda pendapat, bahkan para sahabat Nabi yang mereka berguru langsung kepada Nabi Muhammad SAW, mereka juga berbeda pendapat. Banyak Pak. Yang Ibnu Mas'ud dengan Utsman bin Affan
kafan, beda dalam masalah misalnya apakah mimisan keluar darah dari hidung itu batal wudu atau enggak. Nah itu di rumah Mas'ud dengan Utsman bin Affan sama-sama sahabat Nabi beda pendapat. Ya. Kemudian misalnya Umar dengan Abu Bakar berbeda dalam banyak hal, misalnya dalam hal di masa Abu Bakar mu'alaf masih masuk dari bagian mustahik zakat. Di masa Umar dicoret, ya, mu'alaf itu sudah bukan lagi bagian dari mustahik zakat. Jadi banyak ikhtilaf di kalangan para sahabat Nabi yang itu menunjukkan kalau memang ikhtilaf itu nggak boleh, Pak, nggak mungkin terus para sahabat Nabi itu beda pendapat, nggak mungkin. Ya. Yang kedua, bahkan Nabi sendiri di masa hidupnya, Pak, ya, itu pernah juga beda pendapat dengan para sahabatnya. Contoh misalnya ketika perang ini ya, perang Badar. Ya. Ketika perang Badar, umat Islam menang, Pak, banyak kawanan dari orang-orang kafir. Nah, Nabi dengan Abu Bakar dengan Umar itu bermusyawarah, berunding. Bagaimana ini memperlakukan para kawanan perang ini? Kita bebasin aja, apa kita bunuh semua? Ternyata Abu Bakar dan Nabi itu berpendapat kita bebaskan saja dengan meminta tebusan. Tapi Umar itu kan dulunya mantan ini, Pak, ya, mantan penguasa lah, atau mantan preman gitu ya. Tegas orangnya itu. Kita bunuh saja semua Nabi. Mereka itu kan musuh-musuh Allah, ya. Mereka memerangi kita, halal darahnya mereka, wahai Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Itu berbeda, Pak, antara Nabi, Abu Bakar, Umar. Karena wahyu belum turun waktu itu. Ditunggu wahyu belum turun sehingga mereka berbeda pendapat. Akhirnya waktu itu kemudian setelah itu turunlah ayat Al-Anfal, ya. Maka Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Yusri dari Al itu ternyata melegitimasi pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Artinya di situ ada pendapat Nabi belum tentu benar, ya. Di apa yang dimaksud oleh ayat Al-Quran adalah pendapat Umar yang disebut gitu ya. Ya, tapi kan Nabi walaupun salah dalam istihad itu ada jaminan wahyu yang akan mengkoreksinya. Nah itu, jadi istilah itu ada bahkan di zaman Nabi sendiri, bahkan antara Nabi dengan para sahabat, antara sahabat dengan sahabat yang lain. Ya, kasus misalnya tentang ada dua orang sahabat Nabi yang sedang melakukan safar, Pak, perjalanan jauh ya. Di tengah perjalanan mereka mau sholat, nggak nemu air. Akhirnya mereka tayamum, kemudian sholat. Setelah selesai sholat, lanjut lagi perjalanan, tiba-tiba mereka nemu air. Padahal waktu sholat masih panjang gitu ya. Dua-duanya beda pendapat. Ada yang satu mengulangi lagi sholatnya, dia berwudu kemudian mengulangi sholatnya lagi, kan sudah nemu air gitu ya. Yang satu mengatakan enggak, kan kita sudah sholat, sudah sah sholatnya, ya nggak perlu kita ulangi. Kayaknya satu mengulangi sholatnya, satu enggak. Sampailah kemudian cerita itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa respon Nabi? Ini penting. Apakah Nabi menyalahkan salah satu? Tentu enggak. Nabi berkata kepada orang yang sholatnya sekali saja tidak mengulangi, asal dan sunnah. Kamu sudah sesuai sunnah, sudah benar, ya. Kepada sahabat yang ulang lagi sholatnya jadi dua kali, Nabi tidak menyalahkan lakal ajru marrataini. Kamu dapat dua pahala. Jadi dua-duanya diberlakukan ke Muhammad SAW, ya. Banyak kisah-kisah lain yang para sahabat itu beda pendapat dan Nabi tidak menyalahkan. Dua-duanya benar selama dua-duanya tujuannya adalah untuk melaksanakan perintah dari Muhammad SAW. Ya. Jadi bahkan para malaikat, bukan hanya sahabat, bukan hanya Nabi, malaikat itu beda pendapat. Kita tahu kisah tentang orang yang membunuh ini ya 99 orang. Kemudian dia ingin bertaubat, dia nanya ke seorang alim, kalau saya taubat, terima nggak kira-kira taubat saya? Kata dia nggak bisa. Akhirnya dia bunuh Pak alim itu jadi 100 orang korbannya. Dia nanya lagi ke orang lain, ke orang alim lagi yang lain gitu ya. Diterima atau taubat saya? Kata orang alim yang kedua ini, taubat kamu diterima asalkan kamu pergi ke suatu kampung di mana di sana terdapat orang-orang soleh. Kamu bertaubat di sana. Ya. Akhirnya dia pergi ke kampung itu, di tengah jalan dia meninggal. Nah di situ malaikat beda pendapat antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia masuk surga nih, kenapa? Karena sudah niat bertaubat, walaupun belum sampai ke kampung yang dituju. Kata malaikat azab, nggak bisa, kan belum nyampe ke kampung sana, berarti belum sah taubatnya. Ya. Jadi ulama malaikat sih beda pendapat, padahal malaikat itu nggak pernah maksiat, ya. Berarti istilah itu bukan maksiat. Ya, akhirnya kemudian jalan tengahnya diukur jalannya lebih dekat kemana, ya. Ke kampung itu atau ke tempat asalnya. Ternyata lebih dekat ke kampung orang-orang soleh, kemudian dia masuk surga. Nah jadi
ikhtilaf itu sebuah sunatullah, bahkan malaikat, nabi, sahabat itu beda pendapat dan itu hal yang wajar ya. Tapi bukan sesuatu yang dilarang, bukan. Kan Quran satu ya, wahyu itu datangnya dari Allah semua. Ya, hadis juga berasal dari Rasulullah SAW. Kenapa kok bisa beda pendapat? Kenapa ada 4 mazhab ya? Fikih ada 4 mazhab, akidah ada Asy'ari, Maturidi, ya, ada Salafi, ada Atsari. Nah, kenapa kok beda-beda? Ya itu namanya ikhtilaf. Dan ikhtilaf itu adalah hal yang dibolehkan selama nanti ikut rambu-rambunya, Pak. Nah, kita bahas nanti rambu-rambunya ya. Yang nggak boleh itu ya kedua, ikhtilaf. Ya, kalau udah sampai saling membubarkan pengajian, gitu Pak ya. Kalau sudah sampai mencaci maki di Facebook, ya, di YouTube kan banyak tuh Pak ya. Ustadz dari kalangan apa, komentarnya itu yang anti-anti semua tuh Pak ya. Wah, dicaci maki ustadz itu, padahal orang alim, dicaci maki sama orang awam yang kebetulan beda golongan gitu Pak ya. Itu sudah mungkin kita, itu yang nggak boleh, ikhtilaf itu namanya, pecah belah. Kalau sekedar beda pendapat nggak ada masalah, yang nggak ada masalah selama tidak saling kemudian menyesatkan, mengkafirkan, itu yang nggak boleh. Wa'alasamu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke. Nah, sekarang dalam hal apa kita boleh beda pendapat? Ini penting Pak ya. Karena dalam syariat itu tidak semua kita boleh beda pendapat. Ada yang memang dibolehkan ikhtilaf, ada yang tidak boleh ikhtilaf. Ya. Kalau kita bisa bagi dua, ada masalah agama terkait dengan akidah, ada masalah agama terkait dengan syariat, terkait dengan fikih ya. Nah, dalam masalah akidah pun dibagi dua oleh para ulama ya. Ada masalah usul, ada masalah furu. Ya. Pun halnya dalam masalah syariat. Jadi baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah syariat itu dua-duanya ada masalah usul, ada masalah furu. Usul itu artinya fundamental, Pak, yang prinsip, ya, yang tidak boleh beda pendapat. Yang dalilnya itu sudah qat'i, sudah pasti, absolut dan tidak membuka ruang penafsiran. Itu qat'i, Pak. Itu namanya usul. Dalam akidah ada yang sifatnya usul, tapi ada juga yang sifatnya furu. Furu itu artinya dalilnya masih membuka ruang penafsiran. Para ulama beda pendapat ya. Contoh misalnya masalah usul dalam akidah. Ya, misalnya keberadaan Allah ya. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir. Itu masalah usul Pak ya. Orang menyelisih itu berarti sudah kafir gitu ya, sudah nggak boleh ya. Sudah tidak lagi dibuka ruang penafsiran. Allah itu Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Nah, dan seterusnya itu kan sudah ajaran yang sifatnya usul, akidah yang sifatnya usul. Tapi ternyata dalam masalah akidah pun ada yang sifatnya furu. Ada yang dimana para ulama dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri itu beda pendapat dan itu hal yang dibolehkan. Jadi jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa ini kafir karena beda dalam masalah akidah. Ternyata kalau dalam masalah akidah pun ada yang sifatnya boleh ikhtilaf. Contoh misalnya adalah menafsirkan makna wajah dan tangan Allah yang disebut dalam Al-Quran ya. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah gitu ya. Nah, ketika Allah menyebutkan tangan, menyebutkan wajah dalam Al-Quran, itu maknanya apa? Nah, menafsirkan itu kan masalah akidah ya. Ternyata dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah sendiri beda cara menafsirkannya. Kalau kita kenal mazhab Asy'ari misalnya atau Maturidi, nah, ketika Allah menyebutkan tangan, itu jangan dipahami tangan secara fisik, Pak. Karena kalau kita memahami Allah punya tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Tajsim namanya nggak boleh. Mempersonifikasi Allah itu nggak boleh. Jadi kalau Allah menyebutkan tangan, ya wallahu a'lam maknanya apa. Nah, ada yang mentakwil artinya bukan tangan secara fisik, tapi itu kiasan saja, maknanya adalah kekuasaan. Ada juga di kalangan Asy'ari dan Maturidi itu. Tapi ada juga misalnya kelompok Atsari ya, atau yang kita kenal sekarang Salafi ya, itu mengatakan kalau Allah bilang tangan ya sudah tangan gitu. Gak usah kita ya, kalau sudah jelas tangan itu ya tangan, berarti Allah punya tangan. Cuma tangannya seperti apa ya? Pokoknya yang layak dengan zat Allah dan tidak serupa dalam makhluknya. Tapi kata Asy'ari nggak bisa. Kalau kita sebutkan tangan, walaupun kita sebutkan tidak serupa dalam makhluknya, tapi sudah tergambar ya. Kalau tangan berarti ada bentuk fisiknya, gitu ya. Dan Allah itu bukan fisik. Nah, itu kan ikhtilafnya nggak selesai Pak, antara Asy'ari dengan Salafi, antara Maturidi dan Salafi. Makanya karena nggak selesai ini, kemudian almarhum
perkataan Imam besar Masjid Istiqlal ya, seorang pakar hadis ya, beliau menuliskan sebuah buku kecil ya, yang judulnya An-Nuqtah Al-Muwahhidah Baina Nahdliyin wal Wahhabiyyin ya. Titik temu antara NU dengan Wahabi. Karena NU dengan Wahabi itu kan beda dalam masalah ini Pak ya. NU itu kan akidahnya pakai mazhab Asy'ari tadi. Sedangkan Salafi itu yang meyakini tadi Ibnu Taimiyah yang meyakini bahwa tangan Allah ya tangan gitu ya. Nah beliau membahas bahwa ya ini gak usah diperdebatkan. Maksudnya ini gak usah jadi sesuatu yang memecah belah ya. Beliau ingin menghubungkan titik temu antara keduanya, bahwa walaupun keduanya berbeda dalam masalah menafsirkan ini, tapi ini masalah akidah yang sifatnya boleh kita beda pendapat, dan keduanya punya tujuan yang mulia ya, yaitu tanzihullah, mensucikan sifat Allah, mensucikan Allah dari hal yang tidak layak. Cuma cara memahaminya yang berbeda. Ini nggak usah ribut lah kayak kata beliau ya dalam buku itu ya. Cuma karena beliau berusaha di tengah ya, menyatukan, akhirnya beliau sama yang kanan dipukul, sama yang kiri juga dipukul Pak. Jadi dipukul kanan kiri akhirnya gitu kan. Karena yang pun juga nggak mau disamakan dengan Salafi, yang Salafi juga demikian ya sudah gitu kan. Saling ngotot-ngototan. Tapi menurut banyak ulama bahwa ini masalah furu, masalah yang sifatnya boleh beda pendapat. Contoh misalnya Allah istiwa di atas arsy ya. Allah itu istiwa di atas arsy, maknanya apakah bersemayam atau istiwa itu istaulah, menguasai. Kalau dengan kata bersemayam berarti Allah punya tempat kan gitu ya. Padahal Allah itu tidak punya tempat. Allah tidak bertempat bahkan sebelum tempat diciptakan gitu ya. Nah itu kan perdebatannya panjang Pak antara dua kelompok ini ya, kelompok akidah ya. Pembagian tauhid, ada yang membagi tauhid 3 ya, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Ada lagi sifat 20 dan seterusnya. Itu kan sebetulnya cara memahami saja. Nah jadi itu yang sifatnya furu dalam masalah akidah. Para sahabat pun banyak beda pendapat dalam masalah akidah yang sifatnya furu. Contohnya masalah tentang Isra Mi'raj Pak. Apakah Nabi Muhammad SAW itu ketika Mi'raj ke langit itu hanya ruhnya saja atau dan beserta jasadnya juga ya. Ternyata Aisyah dengan Ibnu Umar itu beda pendapat dalam masalah itu ya. Jadi hal seperti itu ternyata para sahabat juga pernah beda pendapat, apalagi para ulama setelahnya. Jadi nggak ada masalah ya. Yang nggak boleh itu dalam masalah fundamental tadi itu Pak ya. Kalau ada yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad itu baru Pak, itu sudah keluar itu karena sudah masalah akidah yang sifatnya final gitu ya, tidak boleh beda pendapat lagi gitu ya. Tapi kalau sekedar antara Asy'ari dengan Wahabi misalnya tadi itu ya, dua-duanya masih dianggap Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nah, apalagi dalam masalah fikih syariah Pak ya. Dalam masalah syariah juga ternyata ada yang sifatnya usul, nggak boleh beda pendapat. Contoh misalnya kewajiban sholat ya. Sholat itu wajib, itu sebetulnya bukan masalah fikih Pak, itu sudah syariah ya. Karena sudah tidak membuka ruang penafsiran. Walaupun kemarin ada yang mengatakan bahwa sholat lima waktu katanya nggak ada di Quran. Ya memang faktanya nggak ada di Quran sholat lima waktu itu. Hanya ada perintah sholat. Ya. Cuma kan sumber ajaran kita kemarin bukan hanya Quran, tapi juga apa? Sunnah. Dalam sunnah disebutkan ada sholat kewajiban sholat lima waktu sebagai penjelas dari ayat Al-Quran. Ya. Jadi kewajibannya sudah bukan lagi fikih, itu sudah syariat. Ada orang yang mengatakan enggak, sholat lima waktu nggak wajib, itu sunnah, itu sudah keluar. Ya. Sudah keluar dari Islamnya. Kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji, haramnya zina, ya, haramnya homoseksual. Ada yang mengatakan homoseksual itu kan sudah fitrah, ya. Nah itu sudah keluar tuh ya. Islam sudah melarang tegas gitu ya. Kemudian haramnya mabok, misalnya haramnya mencuri, itu kan sudah sifatnya final, ya tidak bisa di otak-atik lagi. Itu usul Pak. Masalah syariah tapi sifatnya usul, tidak boleh ada pendapat. Nah yang boleh kita pendapat adalah yang sifatnya furu ya, di mana dalilnya sendiri itu masih membuka ruang penafsiran ya. Tadi misalnya sholatnya wajib itu sepakat, itu syariah ya. Tapi bagaimana detail tata caranya, bagaimana cara kita mengangkat tangan pas takbiratul ihram, apakah pas telinga atau pas pundak ya. Nah itu fikih itu Pak. Bagaimana cara menggerak-gerakkan jari pas tasyahud. Ada yang atas bawah, ada yang kiri kanan, ada yang digabung Pak, jadi bulat aja gini, putar gitu kan. Itu fikih Pak, ya, itu fikih. Karena dalilnya masih membuka ruang penafsiran ya. Ketika i'tidal ke sujud, apakah tangan dua atau lutut duluan, itu fikih. Boleh kita beda pendapat. Ya. Tapi kalau sampai mengatakan pada waktu itu hukumnya nggak wajib, itu sunnah.
Itu sudah berisial sifatnya fundamental tadi Pak ya. Nah, yang banyak itu yang masalah furu. Makanya fikih itu domainnya itu dalam masalah furu ini Pak ya. Ikhtilaf itu dibolehkan dalam masalah furu. Oke. Dan tidak hanya dalam masalah fikih Pak. Ikhtilaf itu ada dalam semua cabang ilmu keislaman, hampir semua. Dalam ilmu Al-Quran, ya, kita kenal ada perbedaan bacaan atau qiraat ya. Kalau yang kita kenal sekarang bacaannya qiraat hafaz dari Asim ya. Nah, seakan-akan cuma itu aja, padahal banyak juga cara membaca yang lain, qiraat yang lain ya. Nah, ada yang diimalahkan wadduha wallaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala gitu kan. Itu ada, itu bukan qiraat Betawi bukan Pak. Itu ada dari sananya gitu Pak ya. Itu ada qiraatnya dari sananya. Dari Nabi itu sampai saatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu mengajarkan para sahabatnya dengan berbagai macam cara baca Quran, qiraat gitu ya. Jadi itu saja sudah beda ya. Qiraat saja sudah beda. Belum lagi kalau kita bicara jumlah ayat. Para ulama juga beda pendapat dalam masalah jumlah ayat. Kalau ditanya jumlah ayat Quran semuanya ada berapa? Kebanyakan kita menjawab berapa? 6.666. Coba bagi hitung sendiri berapa? Enggak ada segitu Pak ya. Sekitar 6.200-an. Nah, 200 berapa itu dari ulama beda pendapat. Misalnya dalam masalah Al-Fatihah saja kan ada yang memasukkan bismillah sebagai bagian dari ayat Al-Fatihah. Ada juga yang tidak memasukkan bismillah itu dari bagian dari Al-Fatihah. Misalnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu berpendapat bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya. Kemudian mazhab Syafi'i dan Hambali itu berpendapat bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Tapi uniknya Pak, antara mazhab Hanafi dengan Maliki yang sama-sama menganggap bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, ternyata beda pendapat dalam masalah sholat. Hanafi mengatakan tetap sunnah kita baca bismillah pada saat sholat sebelum Al-Fatihah ya. Padahal beliau mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi mazhab Maliki yang sama-sama menganggap Al-Fatihah bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, ternyata pendapatnya beda. Nah, mazhab Maliki mengatakan nggak boleh Pak, kita baca bismillah sebelum Al-Fatihah pas sholat. Itu bisa membatalkan sholat maka dalam mazhab Maliki. Jadi begitu Allahu Akbar baca kita langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu mazhab Maliki Pak. Karena kalau kita baca bismillah sebelum Al-Fatihah berarti kita membaca sesuatu yang bukan bagian dari bacaan sholat, jadi batal sholatnya ya. Itu mazhab Maliki Pak. Lagi kalau kita bicara mazhab antara Syafi'i dengan Hambali, Syafi'i Hambali sama-sama mengatakan bismillah bagian dari Al-Fatihah. Tapi ternyata beda juga dalam masalah sholat. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah, bukan sunnah, wajib baca bismillah dengan cara apa? Dijaharkan, dikeraskan bacaan bismillahnya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, dibaca keras bismillah. Hambali mengatakan baca bismillah tetap karena itu bagian dari Al-Fatihah, tapi cara bacanya disirkan, dipelankan. Jadi Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita umrah Pak Haji ya ke Saudi ya, di Mekah, Masjidil Haram itu kan di sana mazhabnya Hambali. Kalau imamnya jadi ya sholat kita jamaah di sana misalnya, itu imamnya pasti baca bismillahnya pelan. Cuma karena mikrofonnya bagus Pak ya, jadi suara kecil pun kedengeran sudah yang jadi tetap kedengeran walaupun pelan ya. Nah itu mazhab Hambali begitu. Baca bismillah pelan, lalu kemudian alhamdulillahnya keras. Nah cuma yang unik ketika Syekh Sudais itu kan imam besar di sana di Haram, kemudian di Nabawi. Suatu saat diundang ke Istiqlal jadi imam sholat Jumat ya. Orang-orang pada kaget karena biasanya kalau kita dengar di YouTube ya atau orang-orang ke sana, Syekh Sudais itu kalau jadi imam di Saudi ya nggak baca bismillah, maksudnya bismillahnya dipelankan ya, langsung alhamdulillah. Tapi ketika beliau jadi imam di Istiqlal sholat Jumat ya diundang, orang pada kaget tiba-tiba Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kok bismillahnya kencengin Pak. Padahal biasanya di Saudi nggak pernah. Ada apa nih? Apa saya sudah jadi pindah mazhab gitu ya? Jadi mazhab Syafi'i apa gimana gitu ya? Nah ternyata enggak. Beliau itu kan seorang doktor di bidang syariah juga Pak. Bukan hanya hafal Quran, tapi beliau juga doktor di bidang syariah. Jadi beliau paham bahwa di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i. Jadi beliau menyesuaikan ikut mazhab Syafi'i ketika jadi imam ya bismillahnya dikencengin. Ya, beliau paham gitu ya. Tapi namanya kebiasaan gitu Pak ya. Di rakaat kedua beliau lupa
standar kesahihan itu juga beda pendapat, Pak. Ada satu hadis kita bisa ada seorang ulama bilang hadis ini hadis sahih. Belum tentu menurut ulama lain hadisnya ini sahih juga. Karena sahih atau tidak sahih itu kan perlu ijtihad juga, ya. Bisa beda antara satu ulama dan ulama lain, ulama ahli hadis, ya, ketika menilai ini hadisnya sahih atau tidak. Contoh misalnya tentang qunut subuh, Pak. Ya, ini qunut subuh. Kan ada hadis tentang qunut subuh. Mazal Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa dunya. Nabi itu senantiasa qunut subuh sampai meninggal dunia. Nah, ini hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama ahli hadis, contohnya Al-Baihaqi, termasuk Imam Syafi'i sendiri, itu mensahihkan hadis ini sehingga dalam madzhab Syafi'i qunut subuh itu bukan hanya sunnah, tapi juga sunnah apad. Yang kalau kita lupa tidak qunut subuh disunahkan diganti dengan sujud sahwi dalam madzhab Syafi'i. Tapi menurut madzhab yang lain, madzhab Hanafi, madzhab Hambali mengatakan enggak, hadis ini hadis dhaif. Jadi enggak ada istilah qunut subuh. Nah, jadi sumber perbedaan itu dalam menilai hadisnya ada. Cuma sahih atau tidak sahih ternyata ulama beda pendapat. Jadi itu hal biasa juga, Pak. Karena Nabi nggak pernah ketika mengeluarkan hadis gitu, ya, Nabi kasih cap ini hadis sahih gitu, nggak pernah, Pak. Ya. Menilai hadis sahih atau tidak itu kan dilakukan oleh ulama setelahnya. Ini dilihat dari riwayatannya, ya, mata rantai sanadnya itu nyambung atau enggak, perawinya itu terpercaya atau enggak, kan, ya, banyak pertimbangannya. Jadi itu biasa dalam masalah hadis, apalagi dalam masalah fikih. Itu sudah fikih itu kan produk ujungnya, Pak, ya, produk terakhirnya. Jadi otomatis lebih banyak lagi perbedaan dalam masalah fikih, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, itu sudah hal yang biasa. Yang penting yang kita pahami sebetulnya apa ikhtilaf itu. Kenapa kok harus ada ikhtilaf, ya? Dan ikhtilaf ini dipahami oleh para ulama sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah. Kenapa begitu? Yang misalnya dari Imam Al-Baihaqi, beliau meriwayatkan inna ashabi bimanzilatin nujum fis sama fa ayyuma akhadtum bihi ihtadaitum wa ikhtilafu ashabi lakum rahmatun, ya. Para sahabatku bagaikan bintang di langit, pendapat siapapun yang kamu ambil tetap dapat petunjuk. Perbedaan pendapat mereka jadi rahmat bagi kamu. Nabi sendiri melegitimasi bahwa perbedaan pendapat antara para sahabat itu adalah rahmat. Mau ambil pendapat manapun ya itu semuanya hidayah, kata Nabi. Semuanya petunjuk. Jangan dipertentangan satu sama lain. Gitu, ya. Jadi sudah dinyatakan sebagai rahmat. Bahkan ini dalam pernyataan Al-Qasim bin Muhammad, ya, Allah telah memberi manfaat besar dengan ikhtilaf sahabat Rasulullah SAW. Jadi banyak pernyataan ulama yang mengatakan bahwa ikhtilaf itu rahmat. Misalnya Umar bin Abdul Aziz, bahkan beliau mengatakan saya kurang suka kalau para sahabat tidak beda pendapat, ya. Karena kalau cuma satu pendapat saja antara para sahabat, pastilah orang merasakan kesulitan. Untungnya ada beda pendapat. Jadi ikhtilaf dari para ulama itu adalah sebuah rahmat, Pak. Karena andaikan cuma satu mazhab saja, bagi saya sempit, Pak. Misalnya, andaikan hanya ada mazhab Syafi'i saja, Pak. Wah, itu dalam beberapa hal kita akan kesulitan. Contoh misalnya dalam hal kita bersentuhan, ya, sedang haji, ya, tawaf, gitu kan, itu kan nggak boleh sentuhan kalau dalam Syafi'i dengan istri kita, ya. Tapi kan itu untungnya ada mazhab lain seperti Hanafi, ya, dalam hal itu kita boleh pakai mazhab Hanafi. Atau misalnya dalam hal jual beli, dalam mazhab Syafi'i itu harus kalau transaksi jual beli itu ijab kabulnya harus verbal, ya, kayak akad nikah. Saya beli beras ini seharga 10.000 dibayar tunai. Oke, saya jual seharga 10.000 dibayar tunai, sah, salaman. Penjual pembeli harus begitu, Pak. Kalau mazhab Syafi'i. Kalau nggak begitu, Pak, sah jual belinya haram, Pak. Gitu, ya. Mazhab Syafi'i begitu, Pak. Kalau kita naik angkot, Pak, itu kan jual beli juga, jual beli jasa, ya. Begitu turun dari angkot, begitu kita bayar harus dijawab kok masalah lisan dengan supir. Saya bayar ongkos angkot dari Kampung Melayu ke Tanah Abang seharga 4.000 dibayar tunai. Kata supirnya saya terima pembayaran ini seharga 4.000 dibayar tunai. Kata penumpang lain sah. Jadi, Pak, ya. Harus begitu kalau saya ini, Pak. Kalau enggak sah jual belinya. Nah, kebayang itu tambah macet ya kalau begitu, ya. Nah, untung ya selain pada Syafi'i tidak mensyaratkan dalam jual beli itu tidak harus dijawab pokoknya secara verbal, secara lisan.
boleh, yang penting sama-sama paham, walaupun nggak keluar kata-kata. Begitu saya kasih uang ke supir, ya itu maknanya waktu saya bayar ongkos angkot, sudah masalah paham, sudah masalah ya. Kalau kita keluar bilangnya minta padahal beli kan, Mbak minta es teh manis sudah gitu ya, boleh nggak bisa kita kabur, kan tadi minta bilangnya gitu kan, ya nggak bisa, karena sama-sama paham kalau kita keluarkan itu ini jual beli. Ya, jadi itu perbedaan mazhab itu meluaskan ya, memberikan kita keluasan. Ada banyak pilihan yang boleh kita ambil. Ya. Makanya sebuah diibaratkan sebagai sebuah rahmat, sebagai sebuah kasih sayang. Yahya bin Sa'id mengatakan istilahnya para ahli ilmu adalah keluasan. Ya. Oke. Nah tinggal ada syaratnya. Ikhtilaf bisa menjadi rahmat dengan beberapa syarat. Ya, tidak selamanya ikhtilaf itu rahmat. Ya. Syaratnya apa? Pertama harus tahu tema dan ruang lingkup yang boleh beda pendapat itu apa. Kalau tadi bisa beda pendapat dalam masalah kewajiban sholat itu nggak bisa. Ya. Beda pendapat masalah hukum LGBT nggak bisa. LGBT itu sudah qat'i, sudah pasti hukumnya haram. Beda pendapat masalah zina, kalau suka sama suka ya boleh gitu ya. Yang nggak boleh itu pemerkosaan. Nah, itu sudah nggak bisa diperdebatkan lagi ya. Mau suka sama suka, kalau zina di luar nikah ya haram gitu ya. Itu sudah qat'i. Ya. Nah, jadi harus tahu mana ruang lingkup yang boleh kita beda pendapat. Yang kedua, siapa yang beda pendapat ini penting. Ikhtilaf itu menjadi rahmat kalau yang beda pendapatnya adalah mujtahid, ulama yang punya kapasitas. Jadi kalau yang beda pendapat itu adalah orang awam seperti kita ini Pak, debat di Facebook nggak habis-habis, debat di mana gitu ya, di warung kopi kita debat masalah agama yang kita sendiri nggak tahu ilmunya, itu bukan rahmat namanya Pak, gitu ya. Itu cari masalah namanya, debat kusir namanya gitu Pak. Selesai kalau gitu. Maka dilarang debat awam versus awam. Kalau menurut saya silakan mereka berdebat karena mereka tahu ilmunya, ya. Kalau tidak, ya kita tinggal manut aja Pak. Ya kita tinggal ikut aja, siapa yang kita percaya, siapa yang kita ikuti ya kita tinggal ikut aja. Nggak usah ikut perdebatan karena kita nggak tahu ilmunya. Yang ada malah nanti yang ribut kita. Ya. Padahal ulamanya anteng-anteng aja Pak, damai-damai aja. Kenapa kemudian yang ke bawah itu malah pada ribut ya kayak komentator bola ya. Pemainnya kan biasa aja, yang ribut siapa? Komentatornya, penontonnya gitu ya. Nah, jadi dalam masalah fikih juga kita harus tahu bahwa siapa yang boleh beda pendapat, ya mereka para ulama. Biarkan mereka beda pendapat, tapi kita tidak usah debat satu sama lain ya. Kita tinggal ikuti pendapat yang kita anut mana gitu ya. Yang ketiga, mengedepankan akhlak dan etika tentu saja. Kalau kita lihat bagaimana ulama beda pendapat, misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah beda dalam masalah wudu subuh, tapi keduanya gak saling menyesatkan, tidak saling mengkafirkan, tidak saling mengatakan kamu di luar kelompok, enggak. Ya. Bahkan Imam Syafi'i ketika beliau berkunjung ke Kufah, masjid dulu tempat tinggalnya Imam Abu Hanifah, ya, beliau di sana diminta sebagai imam kunut, imam salat subuh. Beliau sengaja tidak kunut. Padahal beliau pendapatnya kunut subuh hukumnya sunnah, tapi di sana beliau sengaja tidak kunut. Kenapa? Karena beliau tahu di sana masyarakatnya mazhab Hanafi yang tidak kunut. Tahu Pak? Ya. Jadi itu akhlak para ulama. Kadang-kadang kita cuma ngambil ilmunya saja, tapi tidak mengambil adabnya, Pak. Tidak mencontoh akhlaknya. Contoh misalnya yang lain ya, bagaimana ulama itu kok etikanya luar biasa dalam beda pendapat ya di kita sendiri Pak. Yang dulu ada Kiai Haji Idham Khalid, ya, tokoh NU dengan Buya Hamka, ya, satu kapal ke Mekah waktu itu ya, dengan naik haji ya. Di kapal itu kan berminggu-minggu ya, salat subuh tiap hari ya. Nah kadang-kadang gantian, kadang-kadang imamnya Kiai Haji Idham Khalid, kadang-kadang Buya Hamka, ya. Ketika yang jadi imam Kiai Idham Khalid, orang NU bagian itu kan kunutan Pak, biasa ya. Tapi ketika beliau jadi imam, tiba-tiba nggak kunut. Kenapa? Karena tahu di belakang ada Buya Hamka yang nggak kunut sama dia. Ketika Buya Hamka jadi imam, malah beliau kunut. Karena tahu di belakang ada Kiai Idham Khalid yang NU gitu. Malah kembali ya, yang NU mana, yang Muhammadiyah mana, jadi kembali malah. Ya. Tapi itulah indahnya seninya beda pendapat di situ Pak ya. Ya saling menghargai, kita nggak usah memaksakan pendapat. Realiti kita itu banyak gitu Pak. Kita tahu masjid ini misalnya mayoritas mazhab tertentu misalnya gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang, dia pengen beda sendiri. Itu jadi masalah Pak. Pokoknya saya pengen beda dengan masyarakat di sini ya. Untuk menunjukkan
salah, saya pengen belajar sendiri. Nah itu yang saya jadi masalah begitu Pak ya. Kita harus tahu ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Kalau masyarakat di suatu daerah punya satu mazhab tertentu ya kita ikuti Pak. Kita sebagai pendatang gitu ya. Ya jangan bawa mazhab yang dari tempat asal kita. Kita sesuaikan Pak. Oke. Nah makanya kenapa banyak terjadi crash itu Pak antara masyarakat, karena ada sebagian misalnya teman-teman kita yang belajar di Saudi, misalnya di sana mereka kemudian belajar mazhab Hambali ya, kemudian pulang ke Indonesia mengajar di tengah komunitas masyarakat yang sudah bermadzhab Syafi'i, kemudian diajarkan mazhab Hambali. Nah ini sering terjadi crash di situ Pak, gitu ya, karena tidak mengenal ini Pak medannya, gitu ya. Misalnya ada yang berfatwa kotoran kucing itu tidak najis. Nah itu benar dalam mazhab Hambali. Tapi kalau kita bicara masyarakat Indonesia Pak, kita sudah diajarkan dari kecil kalau kotoran hewan dia najis gitu Pak ya. Mazhab Syafi'i lebih strict dalam masalah najis ini. Tiba-tiba ada ustaz yang dari Saudi kemudian pulang ke Indonesia mengajarkan kotoran kucing tidak najis, kan jadi ribut tuh Pak ya masyarakat. Karena tidak bisa tempat dan ini mazhab kita apa sebetulnya gitu ya. Nah, kita harus bisa menempatkan itu. Jadi harus mengedepankan akhlak dan etika gitu ya. Yang keempat, latar belakangnya apa? Kadang-kala ada orang beda pendapat latar belakangnya karena ingin diakui saja gitu ya, atau karena apa namanya ya pengen beda saja gitu ya. Kadang-kala ada orang yang sengaja pengen beda ya, walaupun dia nggak tahu benar apa enggaknya gitu ya. Ada orang ikut berjamaah dia nggak kunut, kemudian jadi imam dan jamaahnya kunut subuh semua, biar kelihatan beda akhirnya dia nggak kunut pas apa namanya amin gitu ya, dia nggak amin, amalnya diangkat, bahkan dia sujud duluan. Jadi orang masih kunut dia sujud duluan, biar kelihatan kalau saya beda. Nah itu yang menjadi masalah begitu Pak ya, sering begitu tuh. Jadi kita harus mengedepankan akhlak etika. Kalaupun kita banyak pendapat ya latar belakangnya karena kita ingin mengikuti pendapat yang misalnya menurut kita benar seterusnya gitu ya. Tapi tidak boleh menyalahkan apa namanya pilihan orang lain gitu ya. Selama dalam ruang lingkup yang kita boleh berbeda pendapat. Oke, jemaah sekalian, saya akan mencoba loncat ke bagaimana kemudian kaidah penting dalam berbeda pendapat. Ini disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi dalam As-Suyuti ya, dalam kitab Al-Asma' wal Nadhair. Beliau mengatakan la yudhkaru al-mukhtalaf fihi wa innama yudhkaru al-mujma' alaih. Tidak boleh mengingkari perkara yang keharamannya masih diperdebatkan, tetapi yang harus diingkari adalah perkara yang keharamannya sudah disepakati. Jadi kalau sesuatu yang masih ikhtilaf, tidak boleh orang yang beda pendapat dengan kita anggap sebagai orang yang melakukan kemungkaran, nggak boleh. Ya. Kita misalnya percaya bahwa kunut subuh itu tidak ada, misalnya Pak ya. Kemudian kita lihat orang kok kunut subuh, kita menganggap seolah-olah dia berbuat kemungkaran, Pak. Wajib kita dakwahi. Nah, itu namanya dakwah yang salah sasaran. Kenapa? Karena itu sifatnya khilafiyah. Ya sudah, silakan orang lain mau kunut, silakan kita kunut ya, nggak ada masalah, gitu ya. Tapi jangan anggap orang yang beda pendapat dalam masalah khilafiyah itu sebagai orang yang melakukan kemungkaran. Nggak boleh kita yang seperti itu, Pak. Keharaman yang sifatnya masih diperdebatkan, ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Nggak boleh kita anggap orang yang beda dengan kita sebagai sebuah kemungkaran yang wajib kita dakwah itu boleh, Pak. Biar saja. Oke. Dalam masalah misalnya ini Pak, keharaman yang ulama sekarang beda pendapatnya. Bunga bank saya Pak, bunga bank. Walaupun kita yang populer adalah haram yang bunga bank, tapi ada di Mesir banyak ulama di sana yang memfatwakan bunga bank itu bukan termasuk riba. Ya. Jadi kalau ada orang kerja di bank, kemudian kita wah ini masyarakat nih, ya, pelaku maksiat, nggak boleh Pak. Kenapa? Karena ini perkara yang sifatnya khilafiyah. Ulama masih beda pendapat terkait hal itu. Ya, biarkan kalau misalnya mereka ternyata ikut pendapat ulama Mesir misalnya memfatwakan boleh ya sudah, apa-apa. Jadi kita memilih misalnya pendapat MUI misalnya yang mengharamkan, ya terserah, ya, sesuai keyakinan masing-masing. Tapi tidak boleh kita menghakimi, ya, dalam masalah khilafiyah. Nah, karena kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Rawdatul Nadir, beliau mengatakan bahwa pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain itu selevel. Selama semuanya adalah mujtahid, ya, ulama yang punya kapasitas, maka tidak ada istilah pendapat yang paling sunnah. Maka sekarang populer Pak istilah pendapat paling sunnah. Pendapat saya paling sunnah.
Sebetulnya kalau ulama dulu nggak ada berarti begitu Pak ya. Imam Syafi'i mengatakan ini pendapat saya, benar menurut saya dan mungkin salah. Pendapat orang lain salah menurut saya, tapi mungkin saja benar. Tidak mengabsolutkan gitu ya. Nah banyak sekarang itu orang yang mengabsolutkan pendapatnya sendiri, seolah-olah pendapat dia paling sunnah. Tapi kata ulama dulu Pak, ulama salah, tidak ada istilah pendapat paling sunnah. Semua itu produk pemahaman ulama Pak. Bisa salah, bisa benar. Jangan mengklaim bahwa kita paling sunnah ya, kajian kita paling sunnah, ustadz kita paling sunnah, itu klaim yang sepihak Pak ya. Itu berat konsekuensinya ya. Kalau kita sudah mengklaim paling sunnah, berarti kita mewakili Rasulullah SAW. Iya kalau benar, kalau salah berarti kita berbohong atas nama Nabi, itu bahaya ya. Maka tabaqala yang muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berbohong atas namaku maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ya, kan? Berat Pak konsekuensinya. Jadi tidak ada istilah pendapat paling sunnah, semua pendapat ulama itu sama. Selama ulamanya adalah orang yang punya kapasitas ya. Ibnu Taimiyah sendiri memberikan nasihat Pak. Ini nasihatnya, ini saya panjang, saya tidak terjemahkan karena cukup ya slide-nya. Beliau mengatakan siapa orang yang menganut madzhab Syafi'i, ya, maka tidak boleh dia menyalahkan orang yang ikut madzhab Maliki. Orang yang ikut madzhab Imam Ahmad tidak boleh menyalahkan orang yang ikut pendapat Imam Syafi'i dan seterusnya. Kata beliau, sesuatu sifatnya ijtihad, namanya dulu ijtihad, ala tanaza fiha salaf wa imma faqul minhum aqrar al-akhar al-sayyidi man kana fiha asaba fala ajran wa man kana qad sahada fa fala ajran wa tawakkur. Jadi ulama itu kalaupun mereka salah dalam ijtihadnya Pak, mereka akan berdosa ya, tetap dapat satu pahala. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Lain halnya kalau kita yang ada pendapat Pak, meskipun benar Pak, itu dapat pahala kalau kita Pak ya. Karena kita punya ilmunya, tapi ulama yang punya kapasitas meskipun mereka salah di mata Allah gitu ya, tapi kita nggak tahu yang mana yang salah yang benar. Yang tahu salah benar itu kan Allah ya. Misalnya di mata Allah dia salah istihadnya, tapi tetap Allah memberikan satu pahala karena usahanya dia beristihad. Nah ini sudah punya kapasitas dalam beristihad gitu ya. Jadi tidak perlu saling menyalahkan. Bahkan beliau mengatakan ini dalam kitab Al-Awasim Al-Qawasim karya Ibnu Arabi, beliau mengatakan ini ciri-ciri ya ilmu yang belum matang atau puber dalam beragama ya. Fa innal alim la yanbaju hatta yataraffa'a 'anil asabiyyatil madhhabiyyati. Sesungguhnya seorang berilmu itu belum matang keilmuannya jika tidak meninggalkan fanatisme mazhab. Jadi kalau orang dia kan Pak, dia ilmunya sudah matang atau belum? Ciri-cirinya kalau dia masih mengatakan pendapat dia benar, pendapat ustadz dia paling benar, fanatik mazhab, nah itu berarti tandanya ilmunya belum matang, masih belum matang ya, masih puber istilahnya gitu Pak. Makanya kalau sebagian orang-orang yang hijrah, maaf ya, yang dulunya belum pernah mengenal agama, hidupnya kemudian penuh dengan kemaksiatan, kemudian alhamdulillah dia diberikan daya untuk taubat dan hijrah misalnya. Lalu kemudian tiba-tiba belajar dengan ustadz yang mohon maaf ya mendoktrin bahwa pendapatnya paling benar, itu bahaya. Akhirnya nanti dia akan menyalahkan orang lain ya. Nah, karena ilmunya belum matang. Ketika orang ilmunya sudah matang Pak ya, dia akan semakin paham bahwa agama itu luas, pendapat itu luas, sehingga ya sudah kita toleransi antar mazhab. Tapi kalau orang masih fanatik ke mazhab, menganggap dirinya paling benar yang dalam masalah khilaf yang dibolehkan tadi Pak ya, nah maka itu berarti ilmunya belum matang. Istilahnya kalau zaman sekarang puber ya, puber dalam agama itu. Jadi ilmunya belum matang. Makanya ada istilah pepatah dalam bahasa Arab mengatakan begitu. Man qalla ilmuhu kasura inkaru. Orang yang sedikit ilmunya akan banyak menyalahkan. Itu peribahasa bahasa Arab. Man qalla ilmuhu kasura inkaru. Orang yang baru sedikit ilmunya maka akan banyak menyalahkan orang lain karena dia tidak tahu bahwa itu juga punya dasar ya. Karena ilmunya masih terbatas. Maka kita Pak sebagai orang awam tetap harus terus belajar Pak. Jangan berhenti belajar. Kalau yang bahaya itu kalau kita belajar agama setengah-setengah Pak. Itu yang bahaya. Maka terus kita belajar ya supaya kita semakin banyak ya mendapatkan wawasan ya, mendapatkan ilmu sehingga kita semakin dewasa dalam berpemahaman agama. Nah, saya kira itu Pak terkait dengan tema kita yaitu fikih ikhtilaf ya, bagaimana kaidah-kaidahnya, kemudian apa saja ranah yang kita boleh beda pendapat yang tidak
seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin diskusi, Pak, silakan Pak. Ada ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Nah ini Pak, saya sampaikan satu lagi nih Pak. Ini pernyataan dari Ibnu Mufli ya. Ini pernyataan penting ya. Dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, beliau mengatakan seorang fakih. Kalau sekarang mungkin sebutannya seorang ustaz gitu ya. Seorang ustaz, seorang ulama, seorang fakih tidak pantas la yanbaghi lil faqih ay yahmila nasa ala madhhabihi. Seorang ahli fikih, seorang ustaz, seorang penceramah tidak pantas memaksa orang untuk mengikuti mazhabnya. Jadi kalau ada ustaz mengatakan pokoknya pendapat saya yang paling benar, kalian tidak boleh belajar kepada ustaz yang lain. Nah, itu kata Ibnu Mufli itu tidak layak bagi seorang ustaz, seorang fakih, seorang ulama berkata begitu, Pak. Ya. Jadi kalau ada ustaz mengatakan pokoknya ini pendapat yang sesuai sunnah, jangan ikut pendapat ustaz yang lain. Nah itu berarti bukan fakih, Pak. Karena kalau seorang fakih, seorang ulama itu tidak pantas kata beliau untuk memaksa orang lain untuk pendapatnya. Ya sudah, biarkan kita belajar ke siapa saja, ke ustaz siapa saja yang bisa kita ambil ilmunya. Tidak perlu kita membatasi diri gitu ya dengan ustaz tentu saja. Oke, cukup ya. Tidak ada lagi. Kalau memang tidak ada pertanyaan, tidak ada tambahan, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi.